untuk Bapak Tarzan. Serahkan menyerahkan diri sekarang, atau tidak kami akan bertindak tegas. Dari dalam rumah pun Bapak Tarzan melihat ke arah jendela dan berpikir apa yang harus saya lakukan. Dengan memegang sebuah golok di tangannya, sempat terlintas di benak Bapak Tarzan untuk melarikan diri. Namun, rumah tersebut sudah terkepung oleh polisi dan beberapa warga. Maka dari itu, dia langsung Portal Story, sebuah portal yang akan membawamu ke sebuah cerita. Jadi, kisah ini terjadi pada tahun 2008. Indonesia pernah digemparkan dengan kasus pembunuhan kebal dari Gorontalo, di mana tersangka pembunuh polisi itu bernama Tarzan, di mana saat kejadian Tarzan telah diberondong oleh 107 peluru. Namun Tarzan tak tewas. Dia bahkan menantang polisi yang hendak menembak tubuhnya. Saat tembakan benar-benar dilepaskan, polisi pun tak berhasil melumpuhkannya. Bahkan peluru dari senjata laras panjang dan pendek mental dari tubuh Tarzan yang memang benar-benar kebal. Bagaimana awal mula dari kisah ini bisa terjadi? Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi, awal mula peristiwa ini bisa terjadi berawal dari hutang piutang yang dilakukan oleh Tarzan dengan seorang yang kita sebut saja si Fulan. Jadi, Tarzan meminjam uang berjumlah 2 juta kepada si Fulan. Namun saat ditagih, Tarzan belum bisa mengembalikan uang tersebut. Bahkan Tarzan mengelak untuk tidak mengembalikannya. Di sini, si Fulan datang bersama seorang kerabatnya yang juga dikenal sebagai seorang polisi. Namun, di dalam pertengkaran itu terjadi percekcokan yang sangat alot, sehingga Tarzan emosi dan langsung masuk ke rumahnya. Tanpa mengetahui apa yang dilakukan Tarzan di dalam rumahnya, ternyata dia telah mengambil sebuah senjata tajam berupa kapak. Dan tiba-tiba, dia pun peristiwa yang sangat mengerikan pun terjadi, di mana Tarzan mengeksekusi seorang polisi. Di sini polisi sangat terluka parah, di mana mengundang beberapa warga yang melihatnya untuk berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Di balik kepanikan itu, Tarzan pun mulai kabur dengan terjadinya pengejaran oleh warga sekitar untuk menangkap Tarzan. Namun dengan sigap, Tarzan berlari begitu kencang hingga memasuki sebuah hutan, di mana hutan tersebut berada dekat di sekitaran rumah Tarzan. Tarzan terus berlari. Di balik kepanikan itu, ada seorang warga yang menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah polisi menerima laporan tersebut, pada akhirnya mereka pun bergegas menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di lokasi kejadian tersebut, polisi mulai melakukan pengejaran dengan mengikuti langkah kaki Tarzan, di mana dia menuju ke dalam
hutan yang lebat. Di dalam hutan tersebut terdapat sebuah gubuk, dan diyakini Tarzan berada di dalamnya. Polisi pun mulai mengepung gubuk tersebut dan memperingatkan Tarzan untuk keluar dari gubuk tersebut. Untuk Bapak Tarzan, silahkan menyerahkan diri sekarang, atau tidak kami akan bertindak tegas. Namun, Tarzan yang berada dalam rumah tersebut bukannya menyerah, malah Tarzan menantang polisi yang ada di hadapannya. Siapapun yang berani mendekat, maka akan saya eksekusi juga. Mendengar perkataan itu, polisi pun bersiap untuk melakukan tindakan tegas, sehingga terjadilah bunyi letusan senjata dan peluru yang berterbangan menuju ke arah badan Tarzan. Tiba-tiba, ternyata Tarzan tidak terluka sedikit pun, membuat polisi heran mengapa ini bisa terjadi. Padahal sebanyak 107 butir peluru telah dilesatkan kepada Tarzan. Namun Tarzan tetap berdiri tegak sambil menatap polisi-polisi tersebut. Dalam kepanikannya, ada seorang warga yang membisikkan kepada seorang polisi bahwa Tarzan memiliki ilmu kebal, di mana ilmu kebal tersebut berasal dari cincin yang dia gunakan di tangannya, di mana pada jari tangan Tarzan memiliki cincin hitam. Sehingga polisi mempersiapkan seorang sniper untuk membidik jari tangan Tarzan yang mengenakan jimat cincin kebal tersebut. Dengan konsentrasi yang tinggi, polisi tersebut membidik jari tangan Tarzan yang mengenakan cincin, hingga peluru pun mulai meluncur dan akhirnya cincin Tarzan pecah dan jatuh ke tanah disertai jarinya yang putus. Dengan kejadian tersebut, akhirnya Tarzan mulai tumbang. Peluru pun berhasil menembus tubuh dari Tarzan, dan pada akhirnya Tarzan pun tewas di tempat. Jika kalian suka dengan cerita yang saya bawakan, silahkan like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru yang akan saya bawakan.